Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Baik, para bapak-bapak pendidikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama tidak lupa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang dengannya, dengan atas nikmat dan karunia-Nya sehingga malam hari ini masih diberikan banyak kenikmatan bagi kita semuanya. Nikmat kesehatan, sehat-sehat semua Pak? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ustaz Maman sakit, mudah-mudahan yang sakit segera diangkat penyakitnya. Amin. Kantongnya ada yang sakit? Ya. Sekalian kita doakan biar besok langsung isi. Apa? Doain aja Ustaz. Mau ngomong malu tapi nak didoain. Amin, paling keras ya. Yang mudah-mudahan kantongnya yang sakit juga segera sembuh kembali. Amin. Yang kempes segera melendung kembali. Dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa dikumpulkan hari ini, malam hari ini, ya tidak lain tidak bukan atas perkumpulan atas dasar keimanan, ya. Kekumpulan kita, bertemu kita atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang lain, ya. Nggak ada kita datang malam-malam hujan-hujan lagi kan, jalanan becek, bisa aja alasan Ustaz banjir gitu. Bisa aja alasan Ustaz sakit, bisa. Nggak mungkin juga yang mau datang gara-gara pengen bakwan kan, gara-gara pengen pisang goreng kan, nggak mungkin. Nggak ada. Ustadznya juga ngancem kok, nggak ngancem ya, nggak datang pengajian bulanan bakal dikeluarkan gitu kan, dihukum. Yang nggak datang infak 2 kali lipat. Tapi pertemuan kita malam hari ini atas dasar karena iman dan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari situ timbullah semangat, ya. Jadi walaupun hujan, baru hujan air kan, belum hujan debu, ya. Apalagi saudara kita kemarin di Lumajang ya, baru dihujani debu. Sebelumnya 14 hari yang lalu saudara kita diguncang rumahnya sampai hancur, ya, sampai ada yang nggak ada, ya. Sampai berapa ratus meninggal. Belum lama lagi ternyata baru tadi juga ada gempa ya, di mana? Jawa Timur. Ya. Ya, kita lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak banyak
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Dan di dalam ayat sebutkan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau di zaman Nabi Allah nggak nurunin azab karena masih ada Nabi Muhammad. Ada di zaman tatkala Nabi Muhammad hidup turun azab. Ada cerita? Enggak ada. Di zaman Nabi enggak turunkan adab karena masih ada Nabi. Wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta. Karena masih ada engkau Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad enggak ada. Kira-kira apa supaya tidak diturunkan adab? Kuncinya istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu. Mungkin di Bekasi ini enggak diturunkan azab karena masih ada yang banyak, yang maksiat banyak, yang berzina banyak, ya. Tapi di situ masih ada segelintir orang yang setiap harinya, setiap detiknya, setiap ya selalu beristighfar meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin di Bekasi Utara tidak diturunkan adab karena masih ada orang-orang soleh yang senantiasa berkumpul dan beristighfar setiap malam Rabu dan malam Jumat, ya kan? Iya. Walaupun banyak dramanya, kan? Banyak unek-uneknya, kan? Ya kan? Harus izin ini, harus izin itu, kan? Kadang izinnya ustadz sama izinnya santri banyak izin santrinya, gitu. Banyak izin muridnya, kan? Iya ustadz. Atau sebaliknya banyak izin ustadznya. Enggak lah. Iya. Ya alhamdulillah ya, sekali lagi semuanya atas nikmat dan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak-banyak istighfar supaya tidak diturunkan azab atau musibah yang di situ ada kita, ya. Yang mudah-mudahan dengan istighfar kita itu sebagai pencegah dari azab atau musibah yang datang di daerah atau di situ tatkala itu masih ada kita. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan musibah, dan saudara-saudara kita senantiasa diberikan yang beriman terutama diberikan keselamatan dan kesehatan. Dan yang kedua, salat dan salam kita curahkan, kita haturkan kepada baginda kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ikhwan Fiddin, bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak semua kan ya? Takutnya ada yang kesindir, udah masih mas gitu. Mas anak 5 gitu. Baik, Ikhwan, yang pertama ya mari kita pompa kembali semangat dari teman-teman semuanya, ya. Dari saya pribadi sebagai pengajar dan dari teman-teman bapak-bapak, mas-mas sebagai penuntut ilmu, ya. Bukan santri gitu ya, penuntut ilmu saja ya. Kalau santri takutnya santri kawak. Nggak ngerti baju ya. Kalau Pak Hasil fokus katanya istiqomah. Ya kita semua sebagai penuntut ilmu, entah jadi pengajar atau dari para penuntut ilmunya, para murid-muridnya juga senantiasa bersabar, ya. Kata Imam Syafi'i, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saunbi'uka an tafsiliha bibayanin. Kata Imam Syafi'i, ya,
Ya akhi, wahai saudaraku, kalian tidak akan bisa menikmati ilmu kecuali dengan 6 hal atau 6 perkara. Yang pertama, zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustadi wa tulu zamani. Yang pertama adalah zakaun, ya. Kita semuanya nggak pernah bisa menikmati ilmu, menikmati belajar kecuali yang pertama zaka, kecerdasan. Kalau kecerdasan mah rata-rata alhamdulillah di sini cerdas semua Pak ya. Amin. Di atas rata-rata lah. Ya. Di atas rata-rata. Ya paling tidak kalau kita masih sekiranya kurang cerdas, pakai yang kedua, zakaun wa hirsun. Yang kedua adalah harus rakus. Rakus apa? Ya rakus terhadap ilmu. Jangan rakus, hanya rakus sama makan, minum, ya. Tapi juga harus rakus terhadap ilmu, ya. Dan diantara kita menghormati, menghargai ilmu itu, walaupun ilmu itu disampaikan beribu kali dengan ustadz dan siapapun yang menyampaikan, tetap harus siapa ini? Disimak, tetap harus diperhatikan. Misalkan tadinya di kelas 1 naik ke kelas 2, pas di kelas 2 baru pertemuan pertama disampaikan, ini mah udah disampaikan di kelas 1, mukanya udah beda, mukanya sudah muka orang bisa gitu kan. Tapi itu diantara kita menghargai atau mengagungkan ilmu yang walaupun sudah kita dengar beribu kali, kalau disampaikan berulang kali itu ya tetap harus kita hargai, hormati, tetap harus kita dengarkan. Toh walaupun diulang 1000 kali juga, kalau kita suruh mengulang juga insya Allah bisa Ustaz. Tapi kalau suruh ngulang di depan, suruh ngajar, bisa juga insya Allah. Kemudian yang ketiga, zakaun wa hirsun wa ijtihadun, dan kesungguhan. Kalau dalam mahfudzah itu yang lain, manjadda wajada, yang sungguh-sungguh itu yang pasti dah. Ya. Kalau yang sungguh-sungguh ternyata belum naik kelas, ya harus lebih sungguh-sungguh lagi dan harus lebih sabar. Ya. Ya. Kemudian yang keempat, wadirhamun, dan juga uang. Jadi belajar menuntut ilmu itu juga harus butuh uang, butuh harta, butuh yang harus ada yang harus dikorbankan. Yang tadinya pulang kerja langsung ke rumah, ya, karena harus belajar tahsin, nggak pulang ke rumah dulu, harus mampirnya harus langsung ke kelas dulu, selesai tahsin baru pulang ke rumah. Yang tadinya 100.000, 150 buat jajan, entah jajan sendiri atau jajan anaknya, ini disisihkan untuk belajar. Jadi belajar dimanapun, kapanpun itu ya harus dengan dirham, harus dengan harta, harus ada yang dikorbankan. Ya. Jangan sampai mintanya gratis, masuknya jarang, sekali masuk telat, pas ujian minta naik kelas. Ya. Ustadznya yang bingung kayaknya. Maka harus banyak yang dikorban, itu dirham. Kemudian yang kelima, wasuhbatul ustadi, dan juga harus dekat dengan seorang
Jadi dekat seorang guru itu juga harus dibatasi dengan adab, ya. Jangan mentang-mentang dekat kemudian ngomongnya seenaknya sendiri sama gurunya. Lu gimana Ustaz? Tapi harus walaupun kita dekatnya kita dengan Ustadz itu supaya ilmunya lebih berkah. Ilmunya kalau pas kita di kelas nggak bisa, itu di luar kelas kita bisa bertanya. Yang tadinya di dalam kelas itu kita malu mau setoran hafalan, di luar kelas kita bisa setoran hafalan. Karena dekat sama Ustadz, tahu rumahnya Ustadz. Tiap pagi mampir ke rumahnya Ustadz. Kalau nggak sore mampir ke rumah Ustadz, dapat kopi atau teh. Yang terakhir waktu lu zaman, dan ini adalah panjangnya zaman. Kita belajar tahsin 1 semester, 2 semester, 3 semester, 4 semester, ya enggak? 5 semester, ya masih di kelas 2 aja Ustaz gitu. Mana ada yang cerita? Datang nggak orangnya? Ada yang curhat? Nggak bisa disebut nama ya, Pak Ali ya? Nggak usah sebut nama. Oh enggak harus sabar walaupun panjang ya, panjang zamannya kan, yang penting apa? Yang penting istiqomah ya. Jadi Allah itu mungkin lebih mencintai kita di kelas 2 itu mungkin, atau Allah lebih cinta kita di kelas A daripada kita nanti di kelas 2 kemudian naik lagi kelas 3, naik lagi kelas tafid, selesai lah nggak ngaji lagi, malam Rabu malam Jumat malah nganggur di rumah. Ya kan? Jadi sabar waktu itu kata Imam Syafi'i. Jadi tidak akan bisa menikmati ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama adalah cerdas, 2 rakus, ketiga sungguhan, yang keempat harta, kelima dekat dengan guru, yang keenam adalah waktu dan panjangnya maka di dalam perkataan yang lain, malam yadub tulla ta'allumi sa'ah tajarro' dullal jahli tulah hayati. Jadi barang siapa yang tidak bersabar belajar selama 1 jam saja, duduk manis selama 1,5 jam setiap malam Rabu malam Jumat, ya kan tinggal duduk manis kan, yang ngomong, yang bergerak, yang sering ngomong kan ustadznya, ya nggak? Ustadznya aja kadang nggak dikasih kopi, nggak dikasih teh, nggak ada gorengan, hari ini aja ada gitu. Tapi kadang ada kue, alhamdulillah hari ini ada kue. Tajarro' dullal jahli tulah hayati, ya. Maka nanti akan merasakan bagaimana ya kebodohan sepanjang ya tadi nggak sabar, tadinya di umur 20 tahun nggak sabar belajar tahsin ya, seminggu sekali 1 jam, akhirnya sekarang umur 60 tahun belajarnya seminggu 2 kali 1,5 jam ya. Ya. Apa? Nggak nyindir ya, tabrak aja sih kayaknya. Nah itu, jadi harus sabar ya. Kita belajar Al-Quran itu tidak memandang usia ya, nggak ada usia 50 tahun 60 tahun itu berhenti ngaji ya. Malu Ustaz, umurnya udah malu Ustaz, gigi samping udah nggak ada gitu. Jadi kalau mau sampai bo susah gitu, nggak ada. Yang penting usaha ya, yang penting usaha. Baik, bapak-bapak semua yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjutkan materi kita yang sebelumnya ya, yaitu tentang kafilah orang-orang
soleh. Kita kemarin masuk ke bab khusyuk ya, khusyuk, dan kita kemarin sudah kita bahas beberapa tips atau cara bagaimana kita bisa meraih khusyuk dalam sholat. Pertemuan selanjutnya sudah kita bahas berapa poin tips khusyuk dalam sholat. Yang masih ingat dan bisa menyebutkan semuanya, ada hadiah. Ayo. Niat karena Allah. Yang bisa, kalau nggak salah 7 ya, ada 7 poin yang sudah kita bahas ya. Sini Pak, maju ke depan. Dapat lumayan buat bensin. Ayo, siapa yang berani menyebutkan 7 poinnya? Ada yang bisa? Ya, ada bawah tadi. Ada di situ di tas, 100.000 deh, 7 poin. Ayo. Pertemuan berikutnya 200.000 nanti yang bisa menyebut. 20 poin kami. Tanpa melihat buku. Hari ini melihat buku nggak apa-apa ya? Boleh balik, silakan. Di situ deh, di situ nggak apa-apa di situ. Kalau di situ berarti 50.000. Mau di situ 50 apa di sini 100? Hah? Nggak tanya Ustadz, nggak tahu berarti. Yang pertama, menghadirkan keyakinan bahwa melihat Allah atau Allah melihat kita. Terus? Yang kedua, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak disembah, mentakdim. Ya, boleh. Terus? 3. Ketiga, merasakan atau merasa-rasakan sedang di atas jembatan sirat, di atas neraka jahanam, seakan-akan diperlihatkan neraka dan surga. Ya, terus? Keempat, menyiapkan diri kita jangan langsung atau berburu-buru, artinya siapkan hati dan jasad untuk menuju sholat. Ya. 5. Keikatan dengan ihsan. Khusyuk ada ikannya dengan sifat ihsan. 6. Menghadirkan bahwasanya di dunia sementara seolah-olah sholat terakhir dan tidak ketemu dunia. Yang ketujuh, jangan buru-buru mengerjakan sholat. Salah satu rusak sholat adalah buru-buru baca yang mudah-mudah, ruku sujud yang jemaah. Terus ya, tidak buru-buru dalam sholat, tata ajal di sholat. 7. Ya. Mau hadiahnya? Nggak usah ya. Masya Allah. Jadi terharu saya. Jadi kalau nggak usah buat pertemuan selanjutnya. Berarti pertemuan selanjutnya 200.000 ya. Ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Pak. Siapa namanya Pak? Abu Syafa. Beliau sudah kelas tahfidz ya. Alhamdulillah. Kelas tahfidz yang belakang, kelas tahfidz sih bisa lah gitu ya. Enggak lah ya. Yang nyatet insya Allah ingat ya enggak. Atau yang enggak malu ingat insya Allah. Baik, Evan Widin, kita lanjutkan ya. Jadi yang terakhir adalah tidak buru-buru dalam sholat. Jadi bagaimana tips bagaimana kita bisa meraih khusyuk dalam sholat, yaitu tidak buru-buru dalam sholat. Maka kata Nabi, aswa'un nas sariqatan. Jadi sejelek-jeleknya manusia itu adalah pencuri. Alladzi yasriku min sholatihi. Jadi orang yang mencuri dalam sholat, udah jelek nyuri lagi ya. Jadi bukan pencuri uang, bukan, tapi pencuri dalam sholat. Maka para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholatihi?" Bagaimana mereka bisa mencuri dalam sholat?
Kata Nabi, qala la yatimmu ruku'ah wa sujud. Jadi orang yang tidak menyempurnakan dalam ruku' dan sujud. Ruku' dan sujudnya itu kayak kita kayak ayam lagi matok. Tidak tumak nih. Makanya tadi ada harus tumak nih. Harus tumak. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8. Yang ke-8 adalah bagaimana kita bisa meraih khusyuk dalam sholat adalah fi awalil waqti. Ya. Wassolatu fi awalil waqti a'wanu alal khusyuk. Jadi sholat di awal waktu itu membantu kita untuk meraih kekhusyuan kita dalam sholat. Ya. Karena kalau kita sholat di awal waktu, ya itu bisa untuk mempersiapkan diri kita, ya bisa karena terbiasa sholat di awal waktu, sebelum sholat kita sudah persiapan tadi, ya makanya yang tadi yang di poin-poin sebelumnya. Jadi bagaimana kita suruh untuk mempersiapkan diri kita entah dari pakaian, badan ataupun hati itu harus siap ketika kita masuk sholat. Beda kalau orang yang mengakhirkan sholat. Orang yang senantiasa mengakhirkan sholat itu ya mau ke kamar mandi juga nggak sempat, ya kan? Misalkan mau sholat berjamaah di masjid, tadinya mau kamar mandi, mau santai-santai dulu, nggak bisa. Akhirnya wudhunya juga buru-buru, ya. Jalannya juga buru-buru, ya. Sholatnya akhirnya juga buru-buru. Ya. Orang yang mengakhirkan sholat, misalnya tadinya sholat duhur jam 12. Dikerjakan diakhirkan setengah 3 atau 5 menit sebelum adzan asar, ya. Bagaimana sholatnya? Pasti buru-buru, ya. Pasti semuanya pernah merasakan, ya Pak? Pernah merasakan nggak tatkala sholat di akhir waktu itu bagaimana rasanya? Sekhusyuk, setumak ninah di awal waktu apa di akhir? Di awal kan? Makanya sholat di awal waktu itu membantu kita dalam meraih khusyuk dalam sholat kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-9. Ya. Yang ke-9 adalah wa alal musolli sawa'u kana bil masjid aw fil bait ayattakhidha sutra. Jadi hendaknya pas kita sedang sholat, entah sholat di rumah ataupun di masjid, itu kita memberi sutroh. Tahu sutroh? Sutroh itu batas, ya. Batas kalau kita lagi sholat, misalnya kita lagi sholat sunnah di masjid atau di mushola al-ikhwan, ya kita kasih batas. Kalau kita lagi sholatnya misalnya di belakang, di depannya kosong. Kalau kita lagi sholat bersama imam, ya nggak usah dikasih sutroh, ya kan? Itu sutrohnya sudah ya, karena apa? Karena buat supaya kita tidak diganggu, ya, tidak disibukkan mikir nanti ada yang lewat nggak, nanti kalau ada yang lewat saya pukul. Nanti cuma tidak terganggu, tidak pikiran kita tidak tersibukkan nanti ada yang lewat. Makanya kita kasih sutroh pembatas pas lagi kita sholat sendiri, sholat sunnah. Kalau di masjid nggak ada sutroh, ya kita bikin sendiri. Kalau nggak ada sama sekali, ya kita paling tidak mepet ke tembok, ya. Maka kata Rasul, idza shalla ahadukum ila sutrah yad minha la yaqtu syaitan. Jadi supaya bukan hanya manusia ternyata, tapi supaya setan pun juga tidak motong kalau pas lagi kita sholat. Lewat di depan kita, akhirnya kita jadi tadinya sholat khusyuk lagi baca surat tentang azab, ya kan, tiba-tiba setan lewat, kayaknya malah yang terpikirkan apa utang istri di rumah, kan? Kunci. Nah, maka itu yang selanjutnya yang berapa tadi? 9 adalah hendaknya membuat atau pembatas supaya kita tidak tersibukkan dengan nanti
takut ada yang lewat atau nanti diganggu sama saya. Kemudian selanjutnya adalah ahsin wudu'aka, jadi memperbagus, menyempurnakan dalam wudhu kita, ya. Sempurnakan wudhunya, yang tadinya ya sekali boleh 3 kali, ya. Pokoknya sunah-sunah wudhunya semuanya disempurnakan wudhunya, ya. Yang tadinya belum sempurna, sempurnakan, ya. Karena suatu kita Rasulullah SAW bersama para sahabat tatkala itu sedang sholat subuh, kemudian pas sholat subuhnya membaca surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum mungkin dibaca ya panjang, sekitar 6 lembar, ya, 3 lembar atau 6 halaman lebih sedikit, ya. Rakaat pertama membaca surat Ar-Rum, misalnya. Kemudian setelah selesai sholatnya, kata Rasul, innahu yulabbisu alaina al-Qur'an an aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinul wudu. Jadi tatkala sholat lagi baca Ar-Rum tadi itu bacaannya kacau, ada yang lupa mungkin, ya intinya bacaannya tatkala sholat tadi bacaannya kacau. Ternyata kata Rasul apa? Ternyata tadi ada makmum, di antara makmum itu tidak menyempurnakan wudhunya. Faman syahidas sholah ma'ana fal yuhsin wudu. Jadi maka barang siapa nanti kalau mengikuti sholat bersama kita, ya hendaknya wudhunya disempurnakan. Jadi ini ternyata penyebab imam kadang salah, kadang lupa, itu makmum ternyata, ya. Ya. Selama ini kan kita yang makmum, wah, imamnya salah kan. Selama ini makmum yang nyalahkan imam, ya kan? Imam bacaannya keliru, panjang-panjang. Ternyata kalau dalam hadis ini yang salah makmumnya enggak ada yang enggak menyempurnakan wudhu kan. Selama ini kita sok benar terus jadi makmum gitu kan. Ternyata kita wudhunya saja belum, iya kan. Istinsak aja masukin aja. Kadang nggak bisa kan. Ragu kesedot, nggak mau keluar lagi, ya kan. Dan sebagainya. Kadang sholat aja kaki cuman di pek, ya kan, bolak-balik, ya. Ya, jadi selama ini masalah imam itu ternyata ada di makmum, ya. Iya kan, baru belajar ikut tahsin sekali 2 kali kan langsung koreksi imam kan. Ada imamnya padahal lulusan pesantren tahfidz, ya, luar negeri, Madinah, udah punya sanad. Kita masih ngoreksi imam padahal kita baru lulusan tahsin 2 minggu. Ternyata masalahnya ada di ya. Oke, ya nggak usah, ya nggak apa-apa sesekali ya. Sekali kita sok benar gitu jadi makmum, ya. Jadi maka itu diantara kita bagaimana meraih khusyuk adalah kalau kita jadi makmum ya ataupun jadi imam juga hendaklah menyempurnakan wudhu kita, ya. Karena asarnya sampai sedemikian rupa. Ketika kita menjadi makmum pun kalau nggak sempurna wudhu dan bikin imam mempengaruhi. Berarti nanti kalau pas lagi imamnya agak berantakan, ketua DKM tolong koreksi makmumnya. Buat daurah wudhu. Buat daurah wudhu, ya kan? Daurah wudhu jamaah mushola al-ikhwan. Ya nggak apa-apa, jangan cuman anak-anak TPA doang kan. Anak-anaknya sendiri mana ikut daurah wudhu. Wudhu yang bagus nih, bapaknya sendiri. Ya itu. Kemudian selanjutnya yang ke 11. Dari sini ada yang 10 sampai 11. Yang ke 11, ya.
Itu adalah ahris ala ada sunani rawatib. Jadi bersungguh-sungguh untuk senantiasa mengerjakan sholat sunnah rawatib. Ya. Maka tatkala kita mengerjakan sholat sunnah rawatib entah qobliyah atau ba'diyah, ya, itu juga membantu kita khusyuk, meraih khusyuk dalam sholat kita. Sholat sunnah rawatib itu apa aja? Ada sholat sunnah rawatib yang muakkad dan ghairu muakkad, ada yang dianjurkan dan tidak dianjur. Kata Rasulullah, man sholla isnatai asyara raka'atan tatawu'an ghairu faridah fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Jadi tidak hanya membantu kita meraih khusyuk dalam sholat, tapi juga Allah dan Rasulnya menjanjikan apa? Rumah di surga nanti. Kalau kita menjaga sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yang 12 apa aja? 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu yang muakkad, yang dianjurkan, yang dijanjikan akan dibangunkan surga. Ya. Sebelum asar itu yang ghairu muakkad. Sebelum maghrib, sebelum isya itu yang ghairu muakkad. Ya boleh sholat sunnah, boleh saja. Ya. Oh, selama itu berarti yang 12 itu sebelum isya, sebelum maghrib enggak ya? Besok enggak usah. Ya enggak juga kan. Tetap kerjakan. Ya kan? Enggak ada aja buat nembel sholat wajibnya yang bolong, yang tadi belum khusyuk atau yang ganggu imam jadi lupa. Ya tadi, kalau kita yang menjaga bersungguh-sungguh untuk senantiasa setiap harinya, sehari malamnya itu mengerjakan 12 sholat sunnah rawatib, maka itu di samping membantu kita khusyuk dalam sholat, itu juga Allah dan Rasulnya janjikan rumah di surga. Ya paling tidak, kalau kita tidak bisa membuat bangun masjid di dunia, paling tidak jaga 12 rakaat sholat sunnah. Ya, mau infak buat bangun masjid, akan saja susah, Ustaz. Tapi paling tidak jaga sholat sunnah 12 rakaat supaya kita dapat dibangunkan rumah di surga. Itu yang ke-11. Kemudian yang ke-12 ya. 5 menit lagi ya. Sedikit-sedikit yang penting. Sedikit-sedikit saat besok supaya 200.000 bisa jawab 20 ya. Yang ke-12 ya. Yang kedua adalah bagaimana tips supaya kita meraih khusyuk dalam sholat adalah antuqallila min harokat fi asna'i sholat. Hendaklah kita meminimalisir gerakan selain gerakan yang apa? Selain yang diperintahkan, selain rukun-rukun sholat, selain gerakan takbir, ruku, sujud, itu kalau bisa diminimalisir, ya. Jangan sampai apa? Baru Allahu Akbar. Oh, nah gitu kan. Kepalanya. Jadi harus meminimalisir gerakan dalam sholat. Kata Rasulullah, ya. Setelah itu para sahabat melihat banyak yang mengangkat tangan pas lagi sholat. Pokoknya mengangkat tangan yang tidak selain rukun dalam sholat. Kata Rasulullah, "Mali arakum fi aydikum ka'anna adnab khail syums." Jadi seakan-akan orang yang banyak gerakan dalam sholat itu bagaikan apa? Ekor kuda liar. Ya. Tahu ekor kuda apa ya? Ada yang belum pernah lihat kuda? Pernah semua insya Allah. Jadi kalau kita lihat ekor kuda itu biasanya ya
yaitu perumpamaan bagaimana seseorang yang pas lagi sholat banyak gerak-gerak, ya. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Samping saya Ustaz, nggak ada. Ya, makanya kalau kita pengen khusyuk dalam sholat, ya jangan sampai banyak gerakan dalam sholat. Jangan sampai gerak. Entah di samping itu kita tidak bisa meraih khusyuk dalam sholat, juga ganggu yang lain kanan kirinya. Ini orang apa gitu kan? Gerak-gerak dalam sholat. Gitu. Kemudian juga jangan sampai kita banyak gerakan itu, entah gerakan tangan atau menoleh kanan kiri, ya kan? Atau kalau pakai peci ya benerin pecinya, ya kan? Yang tadinya habis sujud pas berdiri kesenggol pantat orang depannya itu gitu. Benerinnya tapi nggak sekali, benerinnya tuh 2, 3. Tapi ada yang pernah nggak? Pernah. Siapa? Yang ngaku saja sih. Ya, itu yang ke-12. Kemudian yang selanjutnya adalah antas tabai dalam masyagil kullaha fi waqtis. Jadi hendaklah kita menjauhi ataupun meninggalkan semua urusan di lain sholat kalau pas kita sudah takbir Allah. Kalau bisa urusan itu urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan kantor, urusan sebagainya, semuanya sudah beres. Jangan sampai pas masuk sholat Allahu Akbar, HP bunyi, baru takbir kan, HP udah bunyi duluan. Di samping ganggu kekhusyuan kita, juga ganggu kekhusyuan orang lain. Makanya semua kepentingan atau semua kesibukan di luar sholat selesaikan dulu sebelum masuk sholat. 5 menit 10 menit sebelum sholat, kalau bisa urusan apapun selain sholat selesaikan dulu, ya. Terutama juga urusan makan, ya. Tapi ada, kalau makan sudah tersedia Ustaz, tiba-tiba komat, ya kan? Kata Rasul apa? Idza wudi'atil asya wa uqimatis shalah fabda'u bil. Jadi kalau makanan sudah terhidang, kemudian tiba-tiba komat nih, yang didulukan mana? Sholat dulu apa makan dulu? Makan. Kalau urusan makannya makan, Ustaz. Yang didulukan makan dulu daripada Ustaz. Lebih baik kita makan sambil mikirin sholat daripada sholat sambil mikirin, ya enggak? Makan sambil makan, aduh, tertelat nih. Kedua nih, lebih baik kayak gitu daripada pas lagi sholat Allah. Waduh, ikan belum ditutup nih, ntar kucing ya kan? Lebih baik kita makan sambil mikirin sholat daripada sholat mikirin, ya. Makanya apapun kesibukan selain sholat selesaikan dulu sebelum sholat, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, berapa? 14. Genepin 15 ya. Kan Allah lebih suka yang ganjil. Yang ke-14. Yang ke-14 ada antal tazima bi ahkamis shalah wa ada biha. Jadi hendaklah melazimi hukum-hukum tentang yang berkaitan dengan sholat dan adab-adab yang berkaitan dengan sholat. Ya kita lazimi. Kalau kita lazimi, ya kalau nggak tahu hukum-hukum tentang sholat, ya harus belajar. Kalau belajar di mana? Tanya. Sekarang Ustadz banyak kok, kan? Ustadz di YouTube juga banyak. Duduk manis di rumah sambil dengerin, kan? Enggak.
Kalau enggak tanya di sini Ustadz, ada Ustadz Lutfi, ada Ustadz Hendi ya. Hendi, ada Ustadz Maman dan sebagainya. Ada Ustadz yang lain, Ustadz. Jadi hendaklah melazimi hukum-hukum dan bagaimana adab-adab yang berkaitan dengan sholat. Ya, jangan sampai kita ya adab tentang sholat ya. Paling tidak sebelum sholat itu jangan sampai makan makanan yang sekiranya mengeluarkan bau yang tidak mungkin ini apa? Pas lagi gelegan, tadi habis makan jengkol, habis makan apa itu lagi? Bisa apa? Ya itu mungkin kita nggak bau, tapi kanan kirinya udah 3 orang, 4, 5 orang masih bau tuh. Makanya harus perhatikan adab-adabnya bagaimana sebelum sholat. Dia meninggalkan makanan yang sekiranya membuat bau mulut. Kalau mau makan yang bikin bau mulut ya jauh-jauh sebelum waktu sholat. Gosok gigi dulu, siwak dulu sebelum waktu sholat. Nah, itu yang ke-14. Kemudian yang ke-15 masih sama poin-poin yang sebelumnya, yaitu lituhaqqqiqal khusyuk fi sholati alla tastagila nafsaka bi amri dunya bi asna'i sholat. Jadi jangan sampai kita memikirkan tentang perkara dunia tatkala sedang sholat. Tapi ada saja kalau pas lagi sholat itu pikiran untuk urusan dunia itu pasti nongol saja. Iya nggak? Iya Pak, iya. Saya juga iya. Ustadz aja juga iya. Emang iya, karena setan itu pintar ya. Karena kata Nabi apa? Idza nudiya bis shalah adbara syaitan walahu durat. Jadi pas salat adzan dikumandangkan ya, itu setan tuh pada lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Kalau kita dengar mungkin pas lagi adzan itu kentutnya setan yang bom. Pas sudah selesai adzan, setan balik lagi. Pas udah komat, lari lagi. Ya. Selesai komat, balik lagi setan. Ngapain? Ya, gangguin orang-orang ngapain? Kata Rasul, setan itu adzan pergi, selesai adzan balik lagi, komat pergi lagi, selesai komat balik lagi, orang lagi sholat, nah itu digangguin, suruh ngapain? Nih kamu ingat-ingat ini, ingat dulu utangmu udah lunas belum? Ingat tuh ini ya, suruh ingat-ingat sesuatu yang urusan di dunia, karena itu kerjaan setan. Ya. Maka itu harus pintar-pintar harus bagaimana supaya setan itu ya kalah. Jangan sampai kita kalah sama setan, atau sama-sama kerjasama kan? Kerjasama dibisikin tambah. Oh iya. Apalagi pas sholat sambil oh iya. Perhatikan tuh lagi sholat ada yang dulu lagi bising setan. Bukan menikmati bacaan imam ya. Iyain setan kan. Itu saking ya tadi pinternya saya sampai pokoknya bisa sebisa mungkin orang yang sholat itu bagaimana dia lupa rokaat sampai lupa rokaatnya, ya kan? Terutama pas lagi sholat sendiri ya, pas lagi sholat berjamaah mungkin masih dibantu imam, ya kan? Ngikutin imam karena kan pas lagi sholat sendiri, wah rokaat berapa tadi ya? 2, 3, 4 kan? Padahal baru takbir kan? Sudah mikirin berapa rokaat berapa? Baru takbir sudah ngipirin rokaat berapa tadi kan? Masih ingat kan cerita kemarin? Salah satu sahabat ya, yang lagi sholat di kebun, yang lagi berangkat ke kebun, kemudian sholat di kebunnya, kemudian pas lagi di kebun ternyata lagi lewat burung, indah sangat. Pas lagi itu ngeliatin burung, wih, ya. Pas habis itu lupa rokaat berapa. Waduh. Pas habis sholat selesai langsung bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya infakkan kebun saya. Ngapain kebun?
Ya, tadi saya pas lagi sholat di kebun itu ada burung lewat. Saya mikirin tentang, jadi saya sholat di kebun, gara-gara saya sholat di kebun tadi lupa rokaat. Gara-gara lupa rokaat itu diinfakkan kebunnya, Pak. Ya. Kalau kita pas lagi sholat mikirin motor, mobil, infakin tuh motor mobil, ya kan? Pas lagi sholat mikirin istri, infakin tuh istri, tukar tambah, ya. Jangan sampai kita memikirkan tentang dunia dalam sholat. Ya. Yang keberapa tadi? 15. Ya katanya pengen genap kan? Genapin satu deh. Yang ke-16. Ya, nanggung. Pas jam 9. Yang ke-16, antas tanibas sholah fi makanin fihi suwar. Jadi, hendaklah menjauhi ketika kita sholat tempat-tempat di situ, tempat-tempat yang bergambar. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak tersibukkan oleh gambar tadi. Maka kata Rasul, suatu ketika Rasulullah pas lagi sholat, di situ ada, kata Rasul bilang kepada Aisyah, Aisyah amiti anna kiromaka. Itu kirom itu apa? Gorden. Ya. Jadi pas di rumahnya itu ada gorden yang bercorak gambar. Ya. Bercorak mungkin corak gunung atau corak apa. Ya. Kata Rasul suruh ganti gordennya tadi. Ya. Apa kata Rasul? Karena gorden tadi mengganggu sholatnya Rasul. Makanya suruh ganti. Ini gorden yang bercorak. Ya. Jangan sampai kita sholat di rumah, depan kita gambar kuda gede atau gambar macan gede kan, atau gambar yang sebagainya. Dan kita juga menjauhi sekali kita sholat berjamaah tadi memakai pakaian yang bergambar. Belakangnya apa? Foto calon 2024 kan. Coblos gitu. Pas lagi sholat, coblos. Kalau enggak belakangnya paling enggak sarung itu, Pak. Ya, sarung itu kan ada mereknya biasanya ya. Merek itu kalau bisa disembunyikan ya. Walaupun mereknya merek mahal kan. Wah, sayang Tat, beli sarung mahal-mahal mereknya enggak kelihatan gitu. Apa Atlas, gajah duduk. Wah, di itu tempatnya itu di bawah kan. Ya, pas lagi orang sholat di belakangnya Allah, gajah duduk. Wah, sarungnya wadimor. Ya. Ya. Menjaga di samping menjaga kekhusyuan pribadi juga kita harus bisa menjaga kekhusyuan jamaah yang lain. Ya. Dijauhkan, maka jangan sampai kita berpakaian yang ya tadi di dalam hadis aja yang bercorak aja itu kalau bisa dijauhi. Yang bercorak ya, corak itu misalkan corak gunung. Kalau sekarang ada kan misalkan apa, batik-batik itu kan coraknya aneh-aneh sekarang, coraknya burung, coraknya ya apa, apalagi sarung, pakai sarung yang bergambar, sarungnya bukan mereknya gajah duduk tapi gambar gajah. Merek saja itu kalau bisa dijauhi, kalau bisa ya dicopot lah, digunting. Kalau nggak mau digunting sayang ya dibalik, yang tadinya di bawah mereknya taruh atas supaya tidak mengganggu kekhusyuan yang lainnya, supaya tidak menyibukkan jamaah-jamaah yang lain. Kecuali kita sholat sendiri nggak apa-apa. Kalau pas lagi sholat sendiri mereknya taruh belakang ya, pas lagi sholat berjamaah di musola atau masjid mereknya taruh depan. Nanti pas kita ruku, aja duduk ya kita sendiri. Ya, tapi Fanibidin, jelaskan menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin cukup sekian. Jadi di antara tips bagaimana kita bisa meraih kekhusyuan dalam sholat. Jadi ada 16 ya. 16 poinnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi dari 16 poin itu kita ambil ya beberapa bagaimana supaya kita bisa meraih khusyuk. Enggak harus diambil semua. Kalau kita bisa
mengambil satu saja poin dan itu kita bisa meraih khusyuk, ya sudah. Nggak harus pas kita mau takbir, kemarin kata Ustaz satu, harus ini dua, harus, ya nggak harus gitu juga ya kan. Satu saja poin, misalkan kita itu bisa khusyuk, ya udah ambil satu itu ya. Menyempurnakan wudhu saja kita bisa ngeraih khusyuk, ya udah sempurnakan wudhu. Nggak harus semua poin saya jamaah sekalian, itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi jangan lupa besok yang disuruh maju 16 poin 200.000 saja. Kalau ada pertanyaan, nggak ada, siap. Sering saya temui itu ketika sholat sebagai masbuk itu saya lihat ini jemaah yang masbuk ini menunda untuk langsung langsung takbiratul ihram dengan alasan nunggu nanti setelah selesai sujud. Oh sama aja, nggak dapat rakaat yang ketinggalan itu juga. Nah, oleh seperti ini apakah termasuk mencuri waktu sholat, mencuri dalam sholat atau termasuk lain saja? Termasuk orang yang cerdas. Iya, kan sama aja gitu. Ya sama aja. Ya kalau kita misalnya pas lagi masbuk, pas lagi di situ imam lagi sujud, ya mau nunggu ya nggak apa-apa, mau ikut sujud juga. Kalau mau ikut sujud ya, tapi tidak mendapatkan rakaat kecuali misalkan imam ruku, kita dapat rukuknya, kita sudah dapat Tapi ada yang berpendapat juga, misalkan salah satu dapat Imam Syafi'i misalkan, kalau kita pas lagi sholat itu tidak mendapatkan Al-Fatihah saja, itu tidak mendapatkan rakaat dalam sholat. Ya makanya bebas, mau ikut langsung juga monggo, kalau enggak juga. Jadi nggak termasuk juga misalkan yang nggak ikut itu termasuk orang yang cerdas, dan yang termasuk orang yang mencuri sholat, enggak. Intinya lebih baik sama-sama ikut takbir bersama imam. Itu yang orang-orang yang cerdas, itu baru orang yang takbirnya bersama imam dari A. Jadi nggak usah harus memikirkan nanti lebih baik mana, misalkan harus ikut imam pas kalau imam sudah sujud atau sudah duduk misalkan, atau kita nunggu nanti imam berdiri lagi. Ya lebih baik ikut imam dari awal takbir. Dan nggak masuk. Bagi yang masuk ya silakan menyempurnakan yang ditinggalkan rakaatnya. Kalau dari contoh salafus saleh, Dari contoh salafus soleh saya belum tahu. Baik, sudah. Nanti Ustaz, kalau nanti sholat asar nggak ada sunat, kenapa alasan? Habis sholat asar tidak ada sholat sunnah. Pengen sholat asar. Banyak orang begitu. Sebelumnya sunat, sholat Allah, makhluk selesai. Lah emang sholat sunnah rawatibnya nggak ada di sholat habis asar ya. Tapi emang ada alasan-alasannya nanti. Saya pernah pada waktu zuhur saya ketiduran sampai asar. Itu fotonya begini ya Ustaz. Fotonya Apa setelah asar apa zuhur dulu. Tapi udah masuk asar saya ketiduran. ya, kalau mau sholat jamaah bersama imam ya ikut imam ya.
Terus zuhurnya Terus duhur ya habis sama imam sholat. asar. Iya. Kalau nggak sholat jamak, ya nggak ada jamak, kodok namanya itu. Nggak ada sholat. Orang ketinggalan sholat terus jamak itu nggak ada. Jamak, ya kodok itu ya pas kita, misalkan kita bangun ketiduran, ya bangun kita kalau biasa kita kerjakan sendiri, ya sholat duhur dulu baru sholat asar. Tapi kalau kita kerjakannya, Terus masuk waktu asar bangunnya. iya, kita kerja kalau kita lagi kita sholatnya sendiri, kita kerjakan sholat duhur dulu baru sholat asar. Tapi kalau kita ternyata pas kita bangun itu adzan kemudian sholat asar kan, kita ke masjid ikut jamaah, ya kemudian habis sholat jamaah kita sholat kodok sholat duhur. Ada lagi Berhubungan dengan jamaah kosong tadi, Ustaz. jamaah kosor. Saya kan mau berangkat di sini, Johor. Johor. Ya. Uzur nggak jadi berangkat, Ustaz. Tapi sholat jamaah kosong udah diduluin, gimana, Ustaz? Ya sholat nanti pas Sholat lagi? iya Double, sholat lagi nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ada sebagian yang kata gimana? Ya udah mau udah dimasakin. Masih soalnya. Gimana kesana? Dan ntar orang gitu mulu kan, oh niat mau pergi lah gitu. Sholat jamaah dulu, itu nggak jadi pergi aja. Iya. Ya kalau misalnya nggak jadi ya nanti pas masuk waktunya sholat ya sholat ikut berjamaah. Iya. Nanti biar nggak diulangi lagi pas. Itu sebenarnya kan kalau tadi kan dibilang kalau itu dikerjakan di awal sholat supaya di awal waktu sholatnya. Terus kita kan kadang-kadang misalnya subuh itu malah di kita di akhir waktu. Dan juga ada hadis kalau salah, seandainya umat gua tidak khawatir ketiduran, maka isya itu maka akan gua harapkan Pak, anjurkan dia mengakhirkan itu. Ya maksudnya sholat di awal waktu itu ya supaya sholatnya tadi tidak terburu-buru. Kalau waktunya ya tadi waktu yang sudah ditentukan yang sekarang ini ya, misalkan ada di situ ada perkataan-perkataan yang lain misalkan harus diakhirkan. Ya paling tidak sholat di awal waktu ya, di awal waktunya sholat subuh kita yang sekarang kita pahami yaitu supaya nanti misalkan kadang orang misalkan kalau tidak di awal waktu rata-rata yang kita pahami sekarang kan di awal waktu itu ya awal waktu yang sekarang ini kan, sholat subuh ya pas adzan subuh itu, pas sholat duhur ya, sholat isya ya pas adzan sholat isya yang sekarang ini gitu. Kalau misalkan kita akhirkan sholat isya ya belum tentu, misalkan kita akhirkan sholat isya ya mungkin kalau dulu para sahabat nggak mungkin kelewatan, kalau kita pasti kelewat. Nanti ya sholat isyanya tidur dulu, bangun-bangun jam 6 jam 7 ya. Masih bisa bangun kan? Iya kalau masih bisa bangun. Sampai subuh ya. Subuh juga ada bangun. Bukannya bablas tiba-tiba sudah ketemu malaikat. Ya maksud di awal waktu ya awal waktu yang kita pahami sekarang. Kalau memang ada pendapat yang misalnya yang tadi harus isya kan nanti apa diakhirkan terus atau subuh. Subuh ini yang sering kita dengar itu Ya ada ya itu maksudnya lebih itu kan perbedaan antara apa namanya fajar sodik sama fajar tadib itu yang itu perbedaan ulama lah, kita bukan ulama jadi gak usah ikut-ikutan nimbrung menjadi seorang mujtahid. Udah ya 9:15 satu lagi. Apakah garis itu maksud garis Garis mana? Garis ini? Oh garis ini? bukan Garis ini ya bukan. Garis yo paling tidak kita kasih tanda pulpen atau gelas atau tas, kita kalau bawa tas gitu.
cara bahasa kan itu kan pembatas tadi nggak ada. Nah, itu apakah menjadi pembatas? Ya walau alam nih, belum tahu kalau. Tapi kalau emang gimana Ustaz? Kalau ini termasuk sutra bukan? Ustaz? Filmnya yang ini ada Menghalang ya. tinggi. Intinya agak tinggi. Kalau secara bahasa ada bisa garis itu ya. Jadi kalau bisa ya sutra, kalau bisa ada bentuknya. Biasanya kan di masjid-masjid di Aleman ada nggak? Iya, ada. Di sini nggak? Ada. Ada. Oh, besok biasanya bisa diadakan, ya kan? Di Mukorobin ada. Mukorobin ada. Kita pindah sholat sana kiri. Ya paling kalau nggak ada sutro, ya kita mendekat sama tembok. Paling nggak kita menjauh supaya sholatnya jangan sampai di situ lalu lalang. Misalkan kita sholat, padahal di sini kosong, kita sholat depan pintu situ kan? Ya intinya ya paling tidak sutrohnya ya tadi yang kelihatan supaya orang juga tahu oh ini ngasih tanda. Pakai peci. Oh ya. Pecinya daripada ganggu kan tadi kan? Pada buat kalau buat sutro ya bisa ya. Ya sementara yang saya pahami ya sutro ya harus berbentuk dengan benar. Tapi kalau misalkan cuma garis itu bisa jadi sutro itu walau nanti coba saya cari itu. Nanti di pertemuan selanjutnya ya di coba supaya nanti datang lagi. Saya udah ya biar saya bisa makan gorengan nih. Habis. Udah itu saja dari saya. Lebih mohon maaf sekali lagi. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.